Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Cinta Amelia Dan aku juga Pontonia di podcast kesayangan kalian Cinta Semeka. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Pastinya tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa ya. Nah, jadi hari ini kita mau membahas apa sih, Gu? Jadi hari ini kita akan membahas terkait meningkatkan kualitas iman serta kuantitas amal ibadah. Oke, kita sekarang lagi kedatangan 3 tamu spesial, yaitu teman kita dan juga GPAI SMK Pemuda 1 Kesamben. Oh iya, bisa kenalan dulu mungkin? Saya sebutnya mau kenal. Kak Ujung aja. Oke, perkenalkan nama saya Rudini, asal sekolah dari SMK Pemuda 1 Kesamben, kelas 10 dari jurusan akuntansi. Kalau saya perkenalkan, nama saya Raihan Dia Ramadan dari kelas 10 jurusan TKJ. Oke. Dan pendamping GPAI mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya mewakili GPAI SMK Pemuda 1 Kesamben. Saya dengan nama Muhammad Kiral SPDI. Secara akademik, saya mengampu pendidikan agama Islam kelas 11 dan 12. Mungkin demikian. Oke. Jadi hari ini kita akan melontarkan beberapa pertanyaan ya. Oke. Bisa dulu lah ya. Silakan. Jadi kan kita pasti merasa berbeda ya antara bulan Ramadan dan bulan biasa. Kita merasa seolah-olah lebih dibatasi dalam segala hal. Nah, kenapa sih kok bisa bulan Ramadan itu terasa lebih istimewa daripada bulan-bulan biasanya? Jadi jawab dulu. Oke, menurut saya sendiri bulan Ramadan itu kan bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran dan juga pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tambahan untuk rehat. Kalau saya di bulan ini diampuni dosa-dosa umat Islam dan dilipat gandakan pahala amal ibadah. Oke, jadi gitu ya kira-kira. Ya. Oke, untuk Rehan dan juga Rahel, pastinya kita sebagai siswa nih sering melupakan yang namanya ibadah ya, khususnya sholat. Mungkin kita sering sholat tidak tepat waktu atau mungkin bolong-bolong dalam melaksanakan sholat. Menurut Rahel dan juga Rehan, gimana sih tips supaya kita sebagai siswa ini mampu meningkatkan ibadah kita, terutama sholat, terutama di bulan Ramadan ini? Pendapat saya sendiri yaitu tepat waktu dan juga khusyuk dalam menjalankan sholat. Selain itu juga bisa mempelajari gerakan, tata cara atau bacaan sholat. Kalau saya dengan mengupayakan sholat berjamaah. Oke, Bagus. bagus. Pada saat bulan Ramadan ini pastinya kita sangat terdorong ya dalam melakukan hal kebaikan. Itu pastinya sangat membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik lagi ya pastinya. Nah, itu sebenarnya apa sih peran Ramadan itu dalam membentuk karakter kita sendiri? Bagi saya sendiri, untuk peran Ramadan itu bisa melatih kesabaran, kedisiplinan, dan juga kejujuran saya. Contohnya saja yaitu menahan lapar dan haus. Jika kejujuran itu kan istilahnya menjauhi perbuatan yang membatalkan puasa. Contohnya seperti melukai tangan secara sengaja, makan dan minum secara disengaja. Oke. Kalau saya dengan banyak belajar tentang seputar Ramadan. Nah, kita kan waktu puasa biasanya kita sahur, puasa, berbuka, terus kita tarawih. Nah itu kan kelihatannya kayak cuaca dari itu doang. Nah sebenarnya tuh gimana sih biar kita bisa ngerasain nikmat sebenarnya dari berpuasa, dan kita nggak puasa cuma sekedar ngelakuin kewajiban doang. Ya, menurut saya sendiri itu lebih ke mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik lagi lah istilahnya. Gitu. Sampai kan? Mungkin ada sedikit tambahan yang ingin disampaikan. Dengan berniat mengharapkan ridho dari Allah. Oke. Pak Boleh. Pak Naya, ada tambahan Pak? Ya, menurut pendapatnya anak-anak yang sudah cukup bagus. Tapi intinya begini, pada intinya bahwa semua perintah Allah itu sebenarnya memang wajib untuk dilaksanakan. Tapi jangan hanya dijadikan sebagai bentuk kewajiban. Tapi pertama yang perlu diteliti adalah masalah keilmuannya. Jadi diilmiai dulu, istilahnya dipelajari dulu. Yang pertama apa? Dengan
intinya kita diwajibkan ini kita menumbuhkan diri dengan kesadaran. Makanya sadar ini harus dipersiapkan dulu. Jadi supaya kita dengan sebaik-baiknya, nanti hasilnya juga akan semakin baik. Yang intinya marilah kita niati dengan lillahi ta'ala. Jadi semua itu karena Allah. Jadi kalau memang perintah disampaikan, kita laksanakan, itu pasti adalah sebuah kebaikan bagi kita. Pasti ada tambahan kualitas, kuantitas diri kita ini semakin meningkat. Jadi manusia jangan lupa, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Mungkin demikian. Oke, jadi begitu ya Pak. Insya Allah. Dan tentunya kan pasti kita juga merasa berbeda ya pada saat puasa. Kita merasa lebih baik soalnya puasa dibatasi salah dan saudara. Nah, kalau untuk Rehan dan Raya sendiri, ada nggak sih dampak positif yang dirasain waktu puasa ini? Oke, bagi saya sendiri itu dampak positif yang bisa saya ambil itu contohnya saja seperti saya bisa memfokuskan diri saya terhadap ibadah dan juga lebih ke memahami agama lebih dalam dan juga mungkin memahami makna-makna dari arti Al-Quran. Oleh Rehan, ada tambahan? Cukup. Mungkin saya bisa menambah. Iya, silakan Jadi, Pak. Jadikan bahwa momen Ramadan ini yang 1 tahun 1 bulan ini akan terus berkelanjutan. Jadikan untuk meningkatkan diri kita untuk bisa menjadi makhluk yang lebih baik. Ahsani taqwa, manusia yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk. Ya ini kita berkesempatan, marilah kita jadikan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh di dalamnya nilai-nilai amal ibadah. Karena pahala ini oleh Allah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Karena banyak hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana Lailatul Qadar bisa kita mendapatkan barokahnya? Bagaimana nuzul Quran kita mendapatkan barokahnya dari Al-Quran? Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran harus dipelajari. Namanya tadabbur. Jadi tadabbur Al-Quran. Mari kita untuk bisa mempelajari Al-Quran, tidak hanya sebatas bacaannya, tapi juga ada artinya, ada ilmunya, ada amal. Ya ini yang menjadikan manusia akan menjadi lebih produktif dan menjadi lebih berkualitas. Insya Allah mungkin demikian. Pastinya di sekolah kita sendiri kan juga banyak ya kegiatan dalam memperingati bulan Ramadan ini. Jadi contohnya apa aja sih kegiatan yang ada di sekolah kita dalam rangka bulan Ramadan ini? Contohnya ada pondok Ramadan dan juga Zakat fitrah sebagai pembelajaran rukun iman yang kelima. Kalau menurut Bapak Raymond, bagaimana Pak? Apakah sudah cukup? Ya kalau di sekolah ini memang ya edukasi ya, pembelajaran. Itu juga kita struktural kok. Jadi memang strukturalnya dari Kementerian Agama itu begini, turun kepada lembaga-lembaga yang diampunya. Jadi di SMK sampai alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sholat duka. Apalagi masih ingat? Tadarus Al-Quran. Apalagi ceramah atau tausiah agama. Ada Batsul Masail, yaitu tentang tanya jawab seputar agenda kegiatan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Kalau saya makan dengan disengaja batal, kenapa kalau makan tidak disengaja tidak batal puasanya? Itu ada ilmiahnya yang perlu menjadikan ilmu bagi semua peserta didik di sekolah kita, supaya kita jauh dari istilahnya, jangan sampai umat Islam ini buta dengan keilmuan. Jadi intinya begitu. Jadi mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah, juga kuantitas amal ibadah. Kualitasnya yang baik. Contohnya disebut tadi, khusyuk. Ya, memang harus khusyuk. Sholat itu masih ingat yang lain itu berarti belum bisa khusyuk 100%. Yang ingat siapa? Manusia. Yang diingat siapa? Allah. Makanya produknya adalah lillahi ta'ala. Jadikan Ramadan ini bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keindahan. Ketika nanti
kita menjumpai suatu titik di akhir bulan suci Ramadan, namanya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Kita semua kembali kepada fitrah manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian tambahan dari kami. Kan di SMK Pemuda 1 Kesamben itu ada buku pondok Ramadannya ya Pak ya? Oh iya. Itu manfaatnya apa sih Pak? Kok semua siswa-siswi itu dikasih buku pondok Ramadan itu? Ya, sebenarnya begini ya, kami itu kok tidak percaya ya percaya, tapi tujuannya adalah sebagai petunjuk. Jadi pengantar, pendamping, apa yang dilakukan siswa-siswi ini sudah kita bisa mudah dengan memantau buku itu. Karena kita tidak mungkin bisa memantau siswa-siswi ini setiap hari di rumahnya masing-masing. Jadi kita akan kontrol, kita cross check. Oh ini ada puasanya yang tidak dilakukan, ternyata anak perempuan ada masanya yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mungkin ada yang laki-laki, apa alasannya nanti kan juga akan kita ketahui. Kenapa tidak sholat tarawih, kenapa tidak bisa melaksanakan tadarus? Mungkin pada waktu itu mungkin ada sebuah kesibukan yang sangat mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita untuk lebih memudahkan untuk bisa mengontrol dan juga untuk bisa mendampingi kepada semua siswa-siswi yang melaksanakan agenda kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin demikian. Oke, jadi gitu ya Pak ya kira-kira. Wah, nggak terasa ya, udah lama banget kan kita. Iya. Karena juga yang topiknya terlalu asik gitu. Iya. Oh iya mungkin. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Bapak Nairon sampaikan kepada kita semua. Ya, pesannya begini, jadikan Ramadan ini dengan keindahan. Tetap semangat melaksanakan agenda kegiatan yang sifatnya positif. Terutama agenda kegiatan ibadah, jadikan kuantitasnya lebih baik dan lebih banyak lagi. Demikian. Iya. Dari Rahel maupun Rehan mungkin ada yang ingin disampaikan? Pesan saya yaitu semangat menjalankan puasa dan juga selalu beribadah. Kalau pesan saya, jadikan Ramadan bulan penuh kemuliaan. Keren banget ya pesannya. Iya, sangat keren banget. Semoga pesan ini bisa menginspirasi banyak penonton di luar sana ya. Amin. Dan terima kasih juga ya untuk Bapak Nairon, Rahel, dan Rehan sudah menyempatkan waktu datang ke podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman di luar sana yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga puasanya lancar ya bulan ini. Amin. Dan jangan lupa saksikan terus keseruan kita di podcast selanjutnya. Jangan lupa juga ikuti akun TikTok, IG, dan juga YouTube SMK Pemuda 1 Kesamben. Siap. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.